karena studio musik di Blora tidak berani meminjamkan karena kekhawatiran itu. Berapa kita pengen tahu pendanaannya dari mana? Apakah anjay, metal, band, biasanya rock. Loh ini metal Pak, Biasanya sebenarnya metal Pak. blues. Jiwa saya Ada sebenarnya pagerangan. Ini metal Pak Mergo Pak. Murtad. Soalnya Band, biasanya nge-blues, rock. blues itu kalau pas nggak punya Ada duit. apa? Kalau pas nggak punya duit blues. Sekarang kaya. Sekarang nggak juga sih. Daripada ribet, mending kita langsung panggil aja pawangnya. Pawang apa Pak? Pawang hujan. Loh, Pawang hujan. yo pawang metal tuh ya. Oke, langsung aja. Mas Denny, come on. Silakan, selamat datang, selamat datang. Oh, gimana Den kabarnya? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah, setelah lama nggak ketemu ya, terakhir bulan Desember, Desember. malam tahun baru ya. Ada event apa lagi nih setelah tahun baru? Setelah tahun baru masih vakum ini, belum ada rencana ini ya. Gitulah Blora ya, kita nikmati aja ya. Kita nikmati aja dulu. Ini saya kenal udah lama Pak. Ini saya kenal udah lama. Beliau ini kalau di Ngawi ada Denny Caknan. Kalau di sini kita punya Denny Cakmet. Cak metal masuk. Itu Cak Metal. Oke pemirsa, dari yang terkubur lahir suara yang jujur. Selamat datang di Zona Cacing. Cacing, cacing, naga, naga. Cacing, cacing, naga, naga. Cacing, cacing, naga, naga. Kami cacing bukan naga. Kami cacing bukan naga. Cacing, cacing, naga, naga. Cacing, cacing, naga, naga. Cacing, cacing, naga, naga. Kami cacing bukan naga. Kami cacing bukan naga. Cacing naga, cacing naga, cacing naga, cacing naga. Welcome to Zona Cacing. Kenapa Den kok harus metal? Komunitas kok harus metal? Kenapa Den? Ya. Sebenarnya kan terlahir dari cintaan dan kesamaan genre musik gitu. Jadi karena saling memiliki kesamaan itu maka kita berkoloni dan membentuk sebuah komunitas seperti itu. Hebat. Dasarnya berarti metal antusias, sama-sama ya. pecinta musik metal. Oke, siap. Terus kenapa juga ini kok apa jenis? Kenapa kok harus bawa nama Blora itu? Komunitas metal Blora MBB. Iya, Metal Blora Bersatu. Blora Bersatu. Iya. Kenapa kok harus pakai Blora bareng? Ya sebenarnya nama itu spontan. Masih ingat dulu itu 28 Desember 2011 itu kita bikin semacam pamflet gitu Mas. Jadi karena kita belum punya event musiknya, jadi kita bikin pamflet tapi untuk istilahnya Ajakan iya berkoloni. ajakan Ajakan berkoloni. ngumpul ya, ayo Iya. kita kopdar. Karena Iya. kita berada di Kota Blora, kita spontan pakai nama Metal Blora Bersatu. Jadi MBB itu metal Blora Bersatu karena tempatnya memang di Blora. Memang di Blora, iya. Jadi identitas Blora tetap dipakai. Tetap ya? dipakai. Oke. Dan uniknya yaitu kita karena dulu memang sosmed tidak segencar sekarang, jadi kita masih pakai media jadul dengan bikin pamflet itu. Itu malah bawah tanah banget. Bener, underground banget. Iya. Cacing banget ya. Cacing banget. Karena dulu memang skemanya seperti itu. Kita underground. tempel-tempel ya di tembok-tembok, di halte seperti itu. Dan alhamdulillah setelah ditempel itu juga ternyata ada gitu loh, ada yang tertarik terus kemudian ikut kumpul, Semakin nambah, makin semakin nambah. gitu Ya. Jadi agenda rutin mingguan ya, weekend ya. Rata-rata seperti itu, malam minggu. Dulu kita awal itu kita kumpul di angkringannya Mas Dani itu di area Gor
Mustika Indah dalam Timur. gor ya? Iya, dalam Oh, gor dalam itu kita sering kumpul-kumpulnya di situ. Terus kita juga ada tempat nongkrong kumpul lagi itu di angkringannya Mas Subur yang perempatan SMA 1. Oh iya. Dari kopdar itu kamu bisa menjaring berapa teman-teman metal. Artinya pada akhirnya kamu bisa membentuk sampai Komunitas. sesolid itu ya Oh, pada gitu. puncak-puncaknya kan. Artinya ada ketertarikan dari mereka juga bagian dari minoritas dan menjadi kebutuhan mereka. Pada akhirnya mereka ingin memperluas kelompok yang sama-sama penyuka metal. Penjaringannya terkumpul berapa orang? Kalau secara signifikan sih kita nggak mendata ya. Jadi di komunitas metal itu kita memang tidak resmi-resmi banget gitu loh Mas. Jadi kita nggak ada KTA, Iya, kartu anggota, iya, pendaftar tidak. Pada saat kumpul-kumpul sekitar 20-an lah, 20-an orang udah ya. cukup banyak. Dari itu 20-an terus waktu itu memang belum terbentuk band. Jadi masih penikmat saja. Masih sebatas metal entusias ya? Itu dulu, awalnya itu dulu terus sampai ada salah satu band yang awal seingat saya itu ya Fear of Death itu kita bikin awal itu. Itu band awal ya. Band awal. Termasuk kamu di sana? Oh bukan. Oh bukan. Malah Jadi dulu saya bukan kamu, ya? pecinta metal tapi tidak bisa memainkan alat musik metal. Iya. Oh bisa. Iya, tapi apa metal itu? Metal itu. Gamelan ya Mas? Iya. Kemudian berlanjut. Kemudian berlanjut. Pertemuan itu pada setiap weekend atau bagaimana? Ya kita setiap malam minggu. Nah, Ya, weekend, setiap malam minggu kita berkelanjutan, kita kumpul terus. Alhamdulillah waktu itu di Blora cukup ada media untuk menyalurkan teman-teman yang ngeband itu. Seperti yang di Taman Mustika, terus kemudian kadang ada di halaman Sasana Bakti dulu waktu itu. Jadi itu salah satu media teman-teman untuk manggung Di gitu. waktu dulu itu meskipun nggak gede-gede banget, ada ya Ada. gig atau tempat nongkrong termasuk atau tempat aktif ya. main itu masih banyak opsi. Masih ada ya. opsi, Taman betul. Mustika, Sasana Bakti, betul. Sekarang udah tinggal kenangan aja. Itu kayak gitu kalau ngumpul tuh sih diomongin apa tuh Den? Awalnya Cewek-cewek juga nggak? oh iya dong. Cewek metal gitu, cewek metal Mas Lain gitu. kagak. Tapi sebenarnya lebih ke sharing gimana ya, sharing band-band apa yang sekarang lagi Musik ya? musiknya itu. Terus obrolannya banyak musik. terus berkomunitas yang kita ya belajar sama komunitas-komunitas di kota-kota sekitar. Maksudnya mereka pergerakannya seperti apa gitu. Oh, berarti MBB awalnya ini lebih membahas ke agenda-agenda event ya, luar kota apa aja, band-band yang lagi lagi event atau perform apa aja. Ya. Terus dari teman-teman MBB ini secara bersamaan kunjungan ke sana, apa sih kok kunjungan? Ya support lah ya, nonton, support silaturahmi ya. live performnya Branding, mereka iya. gitu ya. Studi banding. Masih ingat waktu pertama Nggak kunker, Pak. Iya. Iya. Masih ingat waktu pertama kali band MBB main itu di Lamongan. Lamongan. Malah di Lamongan. Pakai nama MBB. Pakai nama MBB, terus satu band itu yang Fear of Death itu. Oh, Fear of Death mewakili MBB ke sana, ke main ke Lamongan sana ya. ke Lamongan. Terus dengan sambutan yang hangat. alhamdulillah baik banget gitu. Den, kayak Siap. gitu tuh ya. Iya. Kalau misalkan kita hanya namanya komunitas ya, Iya, diundang ke sana itu kita dapat fee nggak sih? nggak dapat. Nggak dapat ya? Iya, Berarti jadi kita memang lebih support, murni support. memang murni support. Iya. Dan mereka kalau kesini juga enggak. Sama. gitu Iya, ya? tapi paling tidak akomodasi lah itu kan menurut kami wajar ya, maksudnya makan minum rokok itu kan wis wajar lah, tapi nek untuk semacam fee transport nggak ada. Oh, Jadi berarti benar-benar murni support. Teman-teman metal ini nilai atau
orientasi persaudaraannya masih kuat ya. Alhamdulillah. Artinya nggak melulu soal ini loh ya. Ya, finansial, finansial FI, atau ya, budgeting ya. betul, Kadang kan, betul. sekarang ya kita mencoba menawarkan event lah, namanya komunitas kan kita jauh dari kata komersil ya. Ya kadang kaget juga tiba-tiba nyeletuk budget berapa kak? Teman saya ada yang shock gitu, Iya. sampai kena asam lambung. Tapi sebenarnya gini, kita sendiri juga menghargai sebuah karya seni gitu kan. Maksudnya dalam arti misalkan ada band yang sudah punya album katakanlah seperti itu. Menurut kami Sebentar, Iya. band kopi ya tak. oke, siap. Jadi kita ya wajar Cek, misalkan kita memberikan hanya sebatas fee untuk transport, penghargaan terhadap karya mereka, istilahnya seperti itu. Jadi karena mereka sudah punya album, kemudian jam terbangnya juga sudah lumayan, artinya kan penghargaan itu kan memang harus kita berikan gitu loh. Tapi yo dengan apa jadinya istilahnya yo wajar gitu loh, maksudnya tidak membebani komunitas, istilahnya seperti itu, Pak. Tempat nongkrongnya awalnya di Kridosono, Gor Mustika. Gor Mustika. Iya. Terus kalau pas nongkrong Kopi Mas. Siap, ya. terima kasih. langsung disuruh Iya. enggak apa-apa. Siap. Terus kalau mulai kerentek bikin event itu pertama kali itu tahun berapa itu Mas? Nah, event pertama MBB. Event pertama itu 2012 sepulang event dari Nggodong. Kurang lebih setahun awal Iya, pembentukan MBB itu tadi ya. Iya, jadi kita setelah diundang di Lamongan, kita diundang di Nggodong. Nah, pulang dari Nggodong terus bikin event itu, merencanakan bikin event itu. Jadi event pertama itu sekitar tahun 2012, kita masih patungan Di mana itu eventnya? di 2012 2012. kalau nggak salah, itu di gedung yang sekarang sudah rata dengan tanah. Di gedung Sasana Oh, Bakti. Sasana Bakti. Iya, itu sangat luar biasa bagi kami. awal gagasan event, kalian ini bawain tema apa atau tajuk acaranya? Oh iya. Iya, itu yang sampai saat ini masih kita pertahankan. Ya teman-teman ya unik ya. Maksudnya kita nggak terus lantas jiplak nama-nama event yang ada di kota-kota lain yang ke barat-baratan gitu. Jadi kita bikin event pertama dengan nama Penghuni Kota Mati. Penghuni Kota Mati. Iya, disingkat PKM seperti itu. Oh, PKM Penghuni Kota Mati. Dari Kota Mati. Oh. Dengar distorsi yang nggak pernah mau mati. Pak. Iya. Oh, enggak Kenapa? Penghuni kota pensiun. Oh gitu ya. Iya. Apa penghuni kota pecel? Oh. Jadi awal kenapa tercetus nama itu karena di tahun-tahun itu. Oke, siap. Karena di tahun-tahun itu memang kita khususnya di Blora itu banyak event-event besar yang lebih ke musik-musik trendy gitu loh. Musik-musik tren yang pada saat itu R&B, Musik populer ya. Iya, seperti itu ya. Sedangkan teman-teman yang katakanlah underground, yang indie itu malah justru kurang mendapatkan tempat gitu loh. Jadi nama itu mewakili bahwa saat itu kita berada di Kota Mati dan kita penghuninya, seperti itu. Berarti awal mulanya muncul pemberontakan ya. Artinya kalau dunia bawah itu kan sebuah pergerakan besar-besaran gitu. Meskipun konotasinya terdengar negatif, tapi maksudnya pemberontakan itu sebuah pergerakan yang mulai muncul ke permukaan bahwa menunjukkan keberadaan atau eksistensi bahwa ini kami ada. Ada, betul. Kami para metal antusias ini ada. Gitu ya. Nah, dari setelah event pertama itu tadi, Betul. Penghuni Kota Mati, Iya. pasti kan muncul juga nih band-band lokal Blora, Band-band lokal lokal. Pride yang Iya. mereka mungkin
MBB ini ada rumah, Hmm. kita harus aktif, kita bikin band, pasti kan Betul. gitu ya. Iya. Nah, dari teman-teman yang tergabung di MBB ini, mereka tentu bermunculan band-band kecil itu tadi. Banyak. Nah, Iya. ada berapa band setelah event pertama itu tadi? Setelah event pertama ada sekitar 6-7 band itu ada. Dan itu Banyak. ya itu maksudnya tidak hanya satu genre saja. Jadi teman-teman yang hardcore ada, terus kemudian yang black metal, death metal, itu hardcore itu ada. Gitu. Subgenrenya Subgenrenya banyak. Kalau zamanku dulu itu sekitar sebelum aku meremon yang Bali ya Pak. tahun Dulu 1945. sempat main hardcore juga kan Oke, dulu. siap. Pada waktu itu setauku kan hardcore itu new school, old school kan gitu. Old school dan new school ini kan kriterianya berdasarkan sound-soundnya. Pilihan Nah, soundnya, setelah karakter itu kan nggak soundnya. ngikuti aku, udah benar-benar murni jadi kuli, udah nggak musisi lagi. Setelah kesini, akhirnya mengikuti, wah, kok ada ya namanya MBB. Ternyata genrenya banyak. Oh, Banyak. ternyata death metal dan lain sebagainya itu Banyak. bisa ngumpul jadi satu, termasuk hardcore itu sendiri. Iya, masih bisa. Jadi ya benar-benar, oh, udah semakin maju nih wawasan mereka sehingga mereka memutuskan untuk mau ngumpul dengan satu nama Metal Blora Bersatu. Iya. Gitu. Kalau awal-awalnya Den, Siap. awal-awal kan ya. Bahwa ini kan kayak musik metal itu kan kalau dipandang di Blora mungkin masih belum umum. Iya. Nah itu pernah nggak disikapi sama orang? Sering. Iya. Kamu ini nyanyi Iya. lagu apa? Iya, oke siap. Terus gimana tuh kayak gitu kamu Bahkan muncul, teman-teman menyikapi gitu? Iya. Anu ya Pak, ya, sebutan horok-horok. Gorok-gorok. Iya, sebenarnya gini. Nah, pandangan dari masyarakat, dari lingkungan termasuk dari aparat itu memang apa benar, memang kita pasti penilaiannya sudah negatif dulu gitu loh. Makanya pada saat kita pengajuan izin, kita harus mempresentasikan acara itu termasuk nama yang itu tadi, itu bukan tanpa hambatan dan rintangan gitu loh. Jadi di saat kita kasih nama penghuni Kota Mati itu kita harus mempresentasikan alasannya apa, ya terus kenapa milih nama itu gitu kan gitu. Jadi kita di Polsek, di Polres itu sering gitu loh, sering sekali. Awal-awal itu sering sekali. Tapi alhamdulillah setelah berjalannya waktu mereka sudah paham gitu. Dan kita dapat apa istilahnya perizinan itu ya nggak susah-susah amat lah gitu untuk Nah, bikin event itu. Terkait event, Siap. dengan MBB sebagai kaum minoritas ya, kelompok minoritas, pastinya terbatas yang namanya venue ya, tempat ruang ekspresi. Mau nggak mau kita harus bikin sendiri kan gitu. Iya. Jadi buat pemirsa dari obrolan kita, nah buat kalian nih yang punya komunitas pengen tumbuh, kita simak bagaimana MBB saat itu dengan keterbatasan venue bisa rutin menyelenggarakan event. Nah, gimana itu? Apa Ya. yang terpikirkan Denny sama teman-teman, terus motivasinya aku harus bikin venue sendiri. Ya karena keterbatasan itu memang kita harus putar otak ya. Dalam arti Kata event. headbang. Memang ada beberapa gedung yang tidak bisa kita gunakan karena beberapa alasan. Kita bisa terima gitu. Tapi memang juga ada beberapa tempat yang memang tidak mempermasalahkan di saat digunakan untuk event musik metal gitu. Ya kembali lagi soal penilaian itu tadi, horok-horok, hitam-hitam, gondrong, tatonan gitu kan. Pasti kan image-nya kan iki engko nek gak kebayar piye. Engko nek fasilitas rusak piye kan gitu. Pasti. Makanya kita pada saat ngurus izin tempat dan lain-lain itu memang kita meyakinkan pemilik itu memang luar biasa, termasuk pemilik
studio musik. Pasti Jadi mereka iya, kerjaan enggak aku rusak, enggak gak diganti piye kan gitu. Padahal kita juga non sewu kita yo bertanggung jawab itu. Kita masih ingat awal bikin event itu kita pakai alat dari Sambong Kendilan. Karena studio musik di Blora tidak berani meminjamkan karena kekhawatiran itu. nyebrang berapa kecamatan ke Iya, timur. Sambong Kendilan, masih ingat saya. Sambung, Pak. Sambung Cepu, arah Oh, Cepu, ya sebelum Cepu. Nah, itu awal muasal itu kita pinjam itu. Nah, gitu. kalau Blora Kota mungkin mereka masih awam ya, tapi kalau Cepu khususnya meskipun di Cepu itu kecamatan, tapi Betul. wawasan masyarakat Cepu itu dan responnya positif untuk teman-teman metal sendiri. Makanya dari dulu itu untuk tumbuh kembangnya komunitas metal tuh sana. Ya, ngomong-ngomong soal Cepu, memang saya keracunan metal di Cepu. Ya, jadi dulu sempat belajar di Cepu selama 3 tahun. Jadi tahu dan kenal metal di Susasono Suko itu ya di Cepu gitu. Berapa ada juga kenal teman-teman Cepu itu ada Anggi, terus siapa ya satu lupa. Yang aku tahu tuh. Brutality, ya. Anggi itu tahu aku. Dia sekarang bikin angkringan, Angkringan, kopinan, ya. Mungkin kamu juga tahu. Nah, Nah, dari itu tadi proses yang sudah kalian jalani, nggih. tentu kan ada nih cara untuk tetap bertahan, menjaga soliditas kalian tuh gimana? Hingga bertahan sampai 2026 ini meskipun masih terbatas dengan penyelenggaraan event. Yang penting kan secara Iya. komunal kalian kuat. Nah, Iya. bagaimana cara mempertahankan itu, Dan? Sebenarnya mulai goyah itu COVID. Jadi COVID itu Semua. memang iya, itu Semua itu, COVID itu memang luar biasa kejam. Loh, berarti dari 2011 sampai Covid itu tahun 2020, bukan 22 sih? 2019 2019. awalnya, ya. Sampai 2022. Anu, Event terus. Event terus. Iya, terus kita justru itu malah sebelum COVID itu malah ya istilahnya kita lebih solid, terus katakanlah anggota atau penikmatnya itu lebih banyak gitu. Jadi kita sempat bikin acara itu. Oh ya, ini ngomong soal acara kan kita punya 2 agenda acara MBB itu, yang satu tadi penghuni kota mati. Kemudian yang Desember itu dalam rangka ulang tahun kan kita punya acara sakral itu sesaji Ambal Warso. Selang berapa bulan dari event yang penghuni kota Ya mati? kalau penghuni kota mati itu biasanya setelah Lebaran. Jadi 1 tahun kita bikin 2 kali itu. Penghuni Setelah kota mati. Lebaran berarti nggak mesti. Nggak Bulan mesti. apa? Iya, Pokoknya bulannya nggak apa. patokannya Iya. setelah Lebaran. Termasuk reuni teman-teman metal gitulah. halal Kan bihalal. halal bihalal termasuk. Halal bihalal. Kan yang di teman-teman sebagian juga banyak yang merantau. Luar kota ya. Luar kota, memanfaatkan momen mudik ya. itu gitu lah. Terus sebelum COVID itu kita sempat bikin acara 1 tahun bisa 4 kali. Jadi kalau penghuni kota mati kita bikin road to penghuni kota mati dulu Bisa dikatakan per triwulan. per triwulan. Terus Di tadi situ terima rapor. iya. Hasil semester gasal. Iya, Saji Ambal Warso Desember itu sebelumnya kita ada road to Saji Ambal Warso gitu. Desember. Berarti biasanya 2 bulan sebelum Desember itu kita road to. Ambal Warso ulang tahun. Iya. Ulang tahun Berarti Blora. ini Ambal Warso Bluranya, Blora bukan apa? MBB-nya. MBB-nya. Oh, MBB. Berarti 2 bulan sebelum Desember. Ya, itu road to Desember, kecil-kecilan. November, September. Iya, betul. Lahirnya Oktober kalau enggak September. Lahirnya Desember dong. Desember. 28 Desember 28 Desember 2011. 2011. Apa ngambilnya memang sengaja di momen hari jadi Blora? Sebenarnya tidak. Tidak. Memang Yodelalai pada waktu itu di bulan Desember kita memproklamirkan itu nama komunitas itu gitu loh. Jadi tidak terus lantas di pas-paske gitu, tidak gitu lah. Terkait pertanyaan tadi, sebenarnya kiat-kiatnya lebih ke komunikasi. Kita punya grup WA, terus kita kumpul-kumpul itu tidak terus gimana ya rutin gitu enggak, tapi lebih
nyantai gitu loh. Misalnya kita ngopi di mana, kita ngabaris, kumpul kayak gitu. Jadi lebih apa terjalin komunikasi itu, jadi teman-teman ya alhamdulillah solid. Tapi untuk akhir-akhir ini memang saya kira ya di komunitas apapun sama ini penyakitnya ya. Nah, Jadi kembali lagi ke event nih ya. Awal mula atau mungkin dari event ke event kita pengen tahu nih, pendanaannya dari mana? Apakah ada peran pemerintah Oh, gitu. atau Kan tadi mungkin- sudah ngomong Pak, tadi dia pendanaan urunan. Urunannya pas halal bihalal. Jadi bergodo kan itu duit gitu. Iya. salah satunya Ataukah waktu kopdar tiap minggunya buka Arisan. kopi atau tidak mungkin ada, nggak tidak ada. Jadi gini, satu memang patungan, yang kedua kita jual merchandise, jual kaos merchandise itu ya? ya jual kaos, terus setiap event kita tiketing. Oh, gitu. Jadi awal-awal memang kita sempet kita dengar suara-suara miring, suara-suara sumbang lah. Maksudnya kan di Blora itu kan lebih sering event yang gratisan ya, gitu betul, kan. betul. Nah, jadi nonton musik gorok-gorok yang nggak jelas tapi kok bayar gitu kan sesuatu yang rada gila nih gitu loh. Tapi kalau Dan itu nggak- memang apa sumber dana pendanaan untuk event biaya produksi emang dari itu. Iya, tapi kalau nggak apa ya modal komunal yang kuat nggak bisa seperti Ya, itu. betul. Ya. Jadi mereka yang hanya sebatas penasaran pengen lihat, oh bayar mundur. Iya, Tapi betul. mereka merasa bahwa bagian dari Iya. metal bayar. Bayar. It's okay, Kebanggaan ya, masuk. betul lah. Enggak anu Den, enggak pernah kayak BMC Apa itu, Mas? bikin proposal majuin ke pemerintah itu enggak. Kalau gini